Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai perbandingan senilai dan tak senilai. Mungkin di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu perbandingan senilai dan perbandingan yang tak senilai. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih jauh bagaimana cara membedakan antara keduanya ya dengan menjawab soal-soal. Jadi di sini mungkin dari teman-teman bisa lebih memperkuat rumus-rumus yang sebelumnya itu dengan cara menjawab soalnya. Oke, mari kita mulai soalnya. Oke, jadi untuk di sini kita buat diketahui dulu, di sini ada 500 roti. 500 roti itu membutuhkan 24 pemanggang. Oke, untuk memasak 500 roti dibutuhkan 24 pemanggang. Nah, kemudian ini ada dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah waktu 1 jam. Untuk di sini teman-teman, apapun yang ada pada soal itu teman-teman gambarkan dulu atau tuliskan aja dulu, nggak masalah. Oke, berapa banyak roti yang dapat dibuat jika hanya ada 12 pemanggang? Nah, 12 pemanggang, untuk 12 pemanggang yang ditanyakan itu adalah rotinya ada berapa. Oke, jadi rotinya itu hitungannya itu X. Nah, untuk di sini teman-teman, 1 jam ini hanya sebagai info tambahan ya, info tambahan. Karena kenapa? Di sini untuk jamnya itu dia tidak ada pasangannya teman-teman. Jadi pasangannya itu tidak ada. Ketika teman-teman punya diketahui yang satunya itu tidak ada pasangannya, berarti dia itu yang menjadi info tambahannya. Nah, di sini bukan berarti orang membutuhkan orang waktu hasil. Jadi ada rumus lain orang waktu hasil. Jadi bukan ke situ rumusnya ya teman-teman, tapi di sini senilai dan tak senilai. Untuk jumlah rotinya itu nggak bisa dibandingkan ya. Jadi di sini yang bisa dibandingkan itu 24 dan 12. 24 ke 12 itu nilainya menurun. Nah, kalau seandainya pemanggangnya menurun, itu berarti roti yang dihasilkan juga berkurang. Oke, jadi oleh karena itu, jawabannya di sini adalah perbandingan senilai. Oke, jadi perbandingan senilai. Karena kenapa? Keduanya itu sama-sama turun. Nah, di sini sama-sama turun ya, teman-teman. Berarti di sini siapapun yang menjadi teman X, itu juga teman-teman boleh gunakan cara ini. Siapapun yang menjadi teman X, X itu dikalikan dengan 24. Berarti 24 ini ada di bawah. Siapapun yang menjadi teman X itu akan letaknya di bawah. Oke, berarti di atasnya itu 500 dikali dengan 12. Oke, kita sederhanakan 24 dengan 12 itu 2, 1 ya. Oke, 500 dibagi 2 itu 250 roti. Nah, kalau seandainya teman-teman mau menggunakan cara yang lain, itu diperbolehkan juga ya teman-teman. Di sini kita punya 500 roti. Nah, jadi kita gunakan aja contoh soal ini 24 pemanggang ya, pemanggang. Nah, kalau misalnya 12 pemanggang itu berapa roti, ya kan? Jadi karena tadi 1 jamnya itu udah menjadi info tambahan. Jadi di sini teman-teman juga fokus sama ini aja. Di sini caranya teman-teman lihat aja 24 ke 12 itu kalau misalnya teman-teman lihat di sini dia itu bisa dibagikan dengan 2. Nah, untuk yang sebelah sini teman-teman, itu teman-teman harus tentukan dulu apakah dia senilai atau tak senilai. Kalau seandainya senilai, kalau yang satunya, ini misalnya ada 1 dan 2 ya, jadi ada yang di sini dikali, berarti di sini juga dikali. Kalau misalnya yang tak senilai, kalau seandainya yang sebelah sini dia dikali, berarti yang sebelah sini dia dibagi. Ya, jadi juga sebaliknya kalau sebelah sini dibagi, berarti di sini dikali. Nah, di sini teman-teman, tadi kita sudah mengatakan bahwa 24 pemanggang, sekarang tinggal 12 pemanggangnya. Pemanggangnya ini berkurang ya teman-teman ya. Kalau pemanggang yang berkurang, roti yang dihasilkan juga menurun, berarti dia menjadi senilai. Kalau dia senilai, kalau dia di sini dibagi, berarti di sini juga dibagi. Makanya di sini dapatnya 500 dibagi 2 itu 250 roti ya. Jadi langsung jawabannya itu yang sama ya. Jadi jawabannya itu ada di D. Selanjutnya kita punya soal untuk membeli makan 65 ekor dibutuhkan sebanyak 13 kantong pakan. Jika seandainya ayamnya itu bertambah menjadi 85 ekor, berapa pakan yang dibutuhkan? Nah, jadi sini teman-teman tetap gunakan cara diketahuinya ya. 65 ekor itu butuh pakannya sebanyak 13 kantong ya. Sebanyak 13 kantong. Seandainya sekarang menjadi 85 ekor, itu berapa kantong? Ya. Jadi di sini teman-teman tetap logikanya kita gunakan dulu bahwa jumlah ayamnya itu dari 65 ke 85 itu naik. Nah, seandainya ayamnya bertambah, maka makanan yang dibutuhkan juga lebih banyak. Berarti dia masuk dalam senilai ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini dia masuk dalam senilai, berarti dia dikalikan silang. Oke, yang menjadi teman X adalah 65 ya. 65 dikalikan dengan X, jadi dia 65 tetap di bawah. Oke, kemudian 85 dan 13 itu di atas ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman itu kita
Sederhanakan dulu ya teman-teman sebelum kita kalikan, jangan ada teman-teman yang mengalikan dulu karena kenapa? Angkanya akan jadi lebih besar. Di sini teman-teman boleh sederhanakan dulu ya. Mau disederhanakan antara 13 dengan 65 atau 65 dengan 85 itu bebas pada teman-teman. Untuk di sini kita sederhanakan 13 dengan 65 itu menjadi 5 ya, ini menjadi 1. 5 dengan 85, 85 dibagi 5 berarti 7, 17 ya. Karena ini tinggal 1 jadinya. Jadi 17 kantong. Untuk soal selanjutnya, mungkin kita punya soal yang sedikit berbeda dari sebelumnya, itu cuma beda di ujungnya aja ya teman-teman. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita simak dari soalnya, kita buat diketahuinya dulu ya. Jadi intinya dari soal cerita adalah diketahui. Mungkin saya akan ulang ini berkali-kali teman-teman, supaya teman-teman selalu ingat bahwa diketahui itu akan menentukan soal cerita. Nah, untuk membedakannya mungkin teman-teman bisa tahu seiring berjalannya waktu atau lihat aja pertanyaannya apa. Jadi teman-teman langsung tahu itu soal apa. Oke, di sini kita punya 7 orang. 7 orang dapat membuat 56 kursi. Ya kan? Dia dapat membuat 56 kursi di sini ya. Jadi sesuai dengan yang ada di soal, 56 kursi. Jika seandainya pada suatu hari 2 pekerja jatuh sakit. Nah, di sini teman-teman tidak langsung disebutkan jumlahnya jadi berapa, tapi dibilang pengurangannya jadi berapa. Nah, berapa kursi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari? Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari soalnya ya. Oke, jika ada 7 orang dan kemudian 2 pekerja jatuh sakit, maka pekerjanya sekarang jadi 5 orang. Nah, jadi berapa kursi? Untuk di sini ya. Jadi berapa kursi yang bisa dikerjakan? Jadi teman-teman nggak usah fokus dulu sama 5 harinya. Cukup fokus dulu berapa kursi dalam 1 harinya. Oke, jadi di sini berarti kita lihat ada 7 orang menjadi 5, berarti jumlahnya berkurang ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya berkurang, berarti kursi yang dihasilkan juga berkurang. Jadinya dia senilai, makanya kita kali silang. Oke, ketika kita kali silang, berarti X itu yang di bawah seperti biasa itu 7. Kemudian di atasnya itu 5 dikali 5, 6. Nah, di sini 7 dan 5, 6 disederhanakan menjadi 8. Nah, berarti 8 dikali 5 itu hasilnya 40 kursi per hari. Oke. Kemudian karena yang ditanya itu adalah 5 hari, berarti di sini teman-teman kalikan dengan 5. Dapatnya 200 kursi. Ya, jadi dalam 5 hari menyelesaikan 200 kursi, teman-teman. Jadi untuk di soal ini teman-teman seperti biasa kita lihat dulu di soalnya ada 10 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 2 bulan 10 hari. Nah, kemudian di sini ada 4 pekerja yang ditambahkan. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya bahwa dikatakan bahwa ada 4 pekerja tambahan. Yang sebelumnya itu berkurang ya. Oke. Jadi di sini teman-teman cukup fokus sama pertanyaannya berapa waktu yang perlukan. Berarti kita buat diketahuinya. Kalau seandainya ada 10 orang, 10 orang itu dapat menyelesaikan dalam waktu 2 bulan 10 hari. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman jumpai soalnya seperti ini, ketika dia punya satuan bulan dan satuan hari. Nah, teman-teman, jangan biarkan soal itu dalam dua bentuk ya, dua bentuk satuan. Jadi kalau misalnya di sini kan kita ada satuan waktu, yaitu bulan dan hari, jangan ya. Jadi usahakan pilih yang lebih kecil saja teman-teman supaya lebih gampang. Jadi di sini kita buat diketahuinya itu menjadi seperti ini. Jadi 10 orang 10 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan itu. 1 bulan terdiri dari 30 hari. Berarti 2 bulan itu 60 hari, kemudian ditambah dengan 10 menjadi 70 hari. Ya, 10 orang 70 hari, kemudian 4 orang ditambahkan berarti jadinya 14 orang. Ya, karena ditambahkan 4 orang berapa hari. Di sini teman-teman, makin banyak yang bekerja, orang bekerjanya dari 10 menjadi 14, berarti bertambah. Kemudian harinya otomatis menjadi lebih sedikit. Karena kenapa? Makin banyak yang bekerja, maka pekerjaan itu akan semakin cepat untuk selesai. Jadi otomatis harinya akan berkurang. Oke, jadi di sini teman-teman kita perhatikan satu naik dan satu turun, maka dia jadi tak senilai. Oke, berarti kita kalikan ke depan. Oke, yang menjadi teman dari X atau perkalian dengan X itu adalah 14. Berarti 14 itu di bawah teman-teman. 10 dikalikan dengan 7, 70. Nah, kemudian 7 dan 14 sama-sama dibagikan dengan 7 berarti tinggal 1. Karena masih ada 0 berarti 10. 14 dibagi 7 berarti 2. 2 dibagi 10 ini 10 dibagi 2 maksud saya. Itu ada sisanya 5. 10 dikali 5 adalah 50 hari. Nah, 50 hari ini jika kita konversikan dia menjadi 1 bulan 20 hari ya, tergantung sama apa yang diminta sama soalnya. Tapi kalau seandainya seperti soal kita, ini cuma diminta berapa harinya, berarti jawabannya 50 ya yang D.
Nah, di soal ini dikatakan bahwa Rian dan Rahmat sedang bermain menggulingkan ban ya. Satu dia memilih untuk menggulingkan ban mobil dan satu memiliki ban motor ya. Nah, untuk mendapat jarak 100 meter, ban mobil itu dengan diameter 78 berguling sebanyak 46 kali dan ban motor dengan diameter 69 nggak disebutkan ya diameternya. Di sini 69 kali. Berapa ukuran diameternya? Jadi diameternya yang ditanyakan. Oke, berarti di sini kita buat diketahui dulu teman-teman bahwa di sini untuk jarak 100 meter, ya kita buat aja di sini ya, 100 meter itu, ban mobil itu dengan diameter 78 cm, itu butuh 46 kali putar. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ban motor itu dia berputar sebanyak 69 kali. Ya. Jadi berapa diameter ban motor? Jadi seperti biasa teman-teman, ini jangan di open ya, karena kenapa dia merupakan informasi tambahan. Di sini untuk ukuran ya secara logika kita mengetahui bahwa ukuran ban mobil itu lebih besar daripada ban motor. Jadi sudah otomatis dia tidak mungkin melebihi dari 78 ya teman-teman ya. Itu secara logika dulu. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa yang semakin besar diameternya itu putarannya semakin kecil ya. Jadi teman-teman di sini otomatis kalau diameternya di sini kan otomatis putarannya bertambah ya. Diameternya otomatis berkurang ya kan. Karena diameternya pasti lebih kecil karena dia mutarnya lebih banyak gitu ya teman-teman. Oke, berarti dia menjadi termasuk dalam komponen tak senilai. Oke, di sini teman-teman kalikan secara lurus jadinya X itu 69 di bawah karena dia dikalikan dengan X. Kemudian 78 dikalikan dengan 46 di atas ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sederhanakan dulu. Di sini mungkin kita langsung coret ya. Untuk sini tergantung sama teman-teman mau dibagikan dengan berapa. Di sini kita bisa bagikan 69 dan 46 itu dengan 23. Di sini jadinya 2 dan di sini jadinya 3. Kemudian 78 ini bisa dibagikan dengan 3. Nah, sisanya itu adalah 26. Nah, kemudian 26 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 52 cm ya. Karena satuannya cm. Di sini berarti jawabannya itu yang A. Ya, di sini kita juga punya soal untuk membersihkan seluruh karutan 8 orang dikerjakan ya. Jadi di sini kita lihat diketahuinya dulu 8 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 1 jam 35 menit. Nah, kemudian di sini apabila dikerjakan oleh 5 orang berapa waktu yang diperlukan? Berarti 8 orang itu dapat menyelesaikan dalam waktu 1 jam 35 menit ya. Jadi kita ubah dulu ya kawan-kawannya. Jadi di sini kita ubah di bawahnya berarti 8 orang itu seperti yang saya katakan di soal yang sebelumnya bahwa jangan ada dua satuan dalam satu soal gitu ya. Jadi kita ubah menjadi menit aja. 1 jam itu 60 menit ya. Jadi di sini 60 menit. Kemudian ditambahkan dengan 35 jadinya 95 menit. Nah, dari 95 menit ini kemudian dikerjakan oleh 5 orang. Kalau 5 orang yang bekerja berapa menit? Oke. Jadi dari soalnya di sini bahwa kita bisa melihat orangnya berkurang ya dari 8 menjadi 5. Kemudian dari ini otomatis kalau misalnya orang yang bekerja lebih sedikit, maka pekerjaan itu akan lebih lama selesainya. Maka waktunya akan bertambah. Berarti dia termasuk dalam tak senilai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini kita kalikan lurus, berarti X itu temannya adalah 5 itu di bawah, 8 di atas dikalikan dengan 95. Untuk di sini langsung saja 95 itu kita sederhanakan dengan 5, maka hasilnya adalah 19. Nah, kemudian 8 dikalikan dengan 19, 8 dikalikan dengan 10 itu 80, 8 dikalikan dengan 9 itu adalah 72. Maka kalau bisa ditambahkan dapatnya itu 152 menit ya, 152 menit. Karena di sini dibutuhkan dalam waktu jam, maka kita bagikan dulu ya teman-teman ya, dibagikan dengan 60, itu sisanya dibiarkan saja. Berarti 2 jam itu 120, sisanya 32 menit. Oke, jadi di sini jawabannya 2 jam 32 menit. Maka jawabannya itu adalah yang E. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya saya akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang pembahasan kita di satu video. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.